Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan aku Febri di Febriansa Project tentunya. Oke, terima kasih Febri ucapkan untuk teman-teman yang masih setia mendukung channel Febriansa Project. Dan untuk teman-teman semua yang baru bergabung di channel Febriansa Project, Febri ucapkan terima kasih dan selalu Febri doakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, begitupun dengan keluarga teman-teman di rumah ya. Oke, tanpa lama-lama nih teman-teman, kita langsung ya ke video yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masuk ke soal yang pertama nih teman-teman. Ada beberapa tahapan pengajuan klaim pada sistem jaminan sosial. Salah satu tahapan yaitu melakukan kombinasi kode diagnosis dan prosedur untuk proses klaim. Disebut apakah istilah itu? A. Klaim, B. Merger, C. Tabular, D. Coding, dan E adalah groover nih teman-teman. Oke, tanpa lama-lama ya, kita langsung ke pembahasannya nih teman-teman. Oke, untuk jawabannya sendiri nih teman-teman adalah, yaps, betul sekali nih teman-teman, jawabannya adalah E ya teman-teman, groover. Dimana groover sendiri adalah salah satu tahapan yaitu melakukan kombinasi kode diagnosis dan prosedur untuk proses klaimnya sendiri. Untuk mendatangkan hasil groover yang benar, diperlukan kerjasama yang baik antara dokter dan coder. Kelengkapan rekam medis yang ditulis oleh dokter akan sangat membantu coder dalam memberikan kode diagnosis dan tindakan atau prosedur yang tepat. Berikut tugas dan tanggung jawab dari dokter dan coder serta verifikator klaim teman-teman. Ini adalah contoh hasil groover ya teman-teman yang ada pada video teman-teman. Strukturnya kode inasi bijis itu kodenya terdiri dari 4 nih teman-teman, dari 4 digit. Yang pertama nih teman-teman, untuk digit pertama merupakan dari CMG atau Cosmic Main Group. Yang digit kedua itu merupakan tipe kasusnya. Untuk yang digit ketiganya merupakan spesifik si bijis kasusnya, dan yang digit keempat merupakan angka Romawi, merupakan severity levelnya dari si diagnosa yang udah kita groover itulah. Oke, kita lanjut nih ke soal yang kedua ya teman-teman. Masuk ke soal yang kedua nih teman-teman. Pada berkas rekam medis tertulis data administratif seperti tanggal masuk dan keluar pasien. Data medis terdiri dari data diagnosis awal, akhir, dan komplikasi, serta tindakan medis yang diberikan kepada pasien. Terdapat pada formulir apakah data tersebut? A. Ringkasan pulang, B. Admission, C. Persetujuan, D. Lembar klinik, dan E adalah laporan operasi teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke pembahasannya. Masuk ke pembahasan nih teman-teman. Teman-teman bisa dapatkan jawaban yang tadi itu teman-teman di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269/Menkes/per/3/2008 tentang rekam medis, tepatnya di pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa ringkasan pulang sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat 2 harus dibuat oleh dokter atau dokter gigi yang melakukan perawatan pasien. Teman-teman bisa langsung buka ya untuk pasalnya. Bisa dilihat juga untuk pasal 3 nih di Permenkes tersebut. Kemudian untuk yang isi ayat kedua, isi ringkasan pulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya memuat A. Identitas pasien, diagnosa masuk dan indikasi pasien dirawat. C. Ringkasan pasien pemeriksaan fisik, penunjang, diagnosa akhir, pengobatan dan tindak lanjut, dan nama dan tanda tangan dokter atau dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan. Oke, teman-teman juga selain bisa buka di Permenkes, teman-teman kalau untuk yang udah punya buku BPPRM, teman-teman juga bisa buka di lampiran BPPRM. Ada nih teman-teman terkait Permenkes ini. Oke, berarti udah diketahui dong jawabannya apa? Ya, betul sekali nih teman-teman, jawabannya adalah A ya, ringkasan pulang. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Masuk ke soal selanjutnya nih teman-teman. Mohon maaf untuk soal yang ini kalau tidak terlihat ya, karena kecil. Febri akan bacakan soalnya. Febriansa Hospital menggunakan perhitungan dan gambar grafik Baber Johnson secara elektronik untuk nilai efisiensi pengelolaan bangsal. Hal ini sangat berguna bagi direktur untuk mendapatkan kebijakan berkaitan dengan pengelolaan rumah sakit. Hasil pencapaian pada bangsal obstetri menunjukkan pada tahun 2016 BOR 81,3%, LOS 6,6 hari, TOI 1,5 hari, dan BTO 44,8 kali. Oke, pernyataannya nih teman-teman, pilihannya A. Dalam 1 tahun pada tahun 2016 suatu tempat tidur rata-rata dipakai
1,5 hari dan belum mencapai standar ideal Depkes. B. Dalam 1 tahun pada tahun 2016, rata-rata hari di mana tempat tidur tidak ditempati sampai terisi kembali adalah 1,5 hari dan sudah mencapai ideal Depkes. C. Dalam 1 tahun pada tahun 2016, satu tempat tidur rata-rata dipakai 1,5 hari dan telah mencapai standar ideal Depkes. D. Dalam 1 tahun pada tahun 2016, rata-rata perawatan pasien adalah 1,5 hari dan telah mencapai standar ideal Depkes. Dan E. Dalam 1 tahun pada tahun 2016, rata-rata perawatan pasien adalah 1,5 hari dan sudah mencapai standar Depkes. Oke, agak panjang nih jawabannya, cuman kita harus analisis ya teman-teman. Yang A nih teman-teman, dalam 1 tahun bla 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 yang tadi sudah Febri bacakan dan ada di video, satu tempat tidur rata-rata dipakai 1,5 hari dan belum mencapai standar Depkes. Oke, untuk satu tempat tidur rata-rata dipakai itu adalah biasanya BTO nih teman-teman. Dan BTO ini tuh adalah satuannya adalah kali. Berarti terlihat dong teman-teman dari jawabannya juga yang A udah salah dong ya. Karena BTO sendiri itu untuk standarnya itu adalah 40 sampai 50 kali nih teman-teman. Berarti jawaban yang A sudah dipastikan salah ya teman-teman. Oke, untuk jawaban A itu tipe nih sama jawaban C. Jawaban C berarti salah ya. Oke, kita akan langsung bahas nih ke jawaban B. Jawaban B sendiri adalah dalam 1 tahun pada tahun 2016, rata-rata hari di mana tempat tidur tidak ditempati sampai terisi kembali adalah 1,5 hari dan sudah mencapai standar Depkes. Oke, untuk jawaban B adalah jawaban yang tepat nih teman-teman, karena kita bisa ngelihat ya tempat tidur itu memang rata-ratanya itu tidak ditempati sampai tempat tidur akan ditempati lagi. Berarti itu tuh menggambarkan tentang toy ya teman-teman. Kalau toy itu memang betul nih teman-teman. Toy itu satuannya adalah hari nih teman-teman, dan standarnya itu sesuai Depkes adalah 1 sampai 3 hari. Oke, dan sudah standar juga. Berarti sudah betul ya jawabannya adalah B ya teman-teman. Berikut adalah penjelasannya nih teman-teman. Oke, toy sendiri adalah turnover interval atau tenggang perputaran tempat tidur, atau bisa juga disebut dengan rata-rata hari di mana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Pengertian ini tuh menurut Depkes RI tahun 2005, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2011. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1 sampai 3 hari nih teman-teman. Ini juga menurut Depkes RI ya teman-teman. Oke, berarti jawabannya udah tentu B dong teman-teman ya, sesuai dengan pengertian yang tadi. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya teman-teman. Berdasarkan rekam medis di rumah sakit, diketahui seorang wanita berumur 27 tahun yang memeriksakan kehamilannya yang sedang berusia 20 minggu mempunyai keluhan sering pusing-pusing. Pada item diagnosis tercatat hipertensi. Pada bab berapakah dalam ICD kode dari diagnosis tersebut nih teman-teman? A. Bab 4, B. Bab 9, C. Bab 12, D. Bab 15, dan E adalah bab 20. Oke, dari soal nih teman-teman jangan sampai terkecoh dengan kata-kata diagnosisnya. Diagnosisnya tentu adalah hipertensi, dan hipertensi adalah I10. I10 sendiri nih teman-teman masuk pada bab 9, yaitu I00 sampai I99 terkait penyakit pada sistem sirkulasi. Tapi jawaban pada soal ini itu bukan itu ya teman-teman, karena teman-teman harus teliti kembali dengan soal yang disebutkan di atas. Kalau pasiennya sendiri adalah seorang wanita yang sedang hamil nih teman-teman, berarti masuknya ke kode O10 sampai ke O16 terkait edema, proteinuria, dan hypertensive disorder in pregnancy. Berarti sudah diketahui dong jawabannya apa nih teman-teman. Jawabannya adalah bab 15 nih teman-teman, terkait kehamilan dan kelahiran pada O00 sampai O19. Jadi jawabannya apa nih di pilihan gandanya? Jawabannya adalah D ya teman-teman, sesuai dengan pembahasan tadi nih teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke soal selanjutnya. Tapi sebelum lanjut, Febri ingatkan kembali nih ke teman-teman semua. Teman-teman kalau misalnya ada jawaban yang salah atau mau kritik dan saran, boleh langsung disampaikan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut nih ke soal selanjutnya.
Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya nih, teman-teman. Seorang dokter telah lama melakukan praktik di sebuah klinik. Klinik tersebut termasuk sarana pelayanan kesehatan non-rumah sakit yang wajib membuatkan rekam medis dan menyimpannya dengan baik. Berapa lama rekam medis harus disimpan di klinik dokter tersebut nih, teman-teman? Oke, A. Disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 6 bulan terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat. B. Disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 1 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat. C. Disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 2 tahun terhitung dari tanggal pasien terakhir berobat. D. Disimpan sekurang-kurangnya jangka 3 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat. Dan E. Disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka 4 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien tersebut berobat. Untuk soal tipe seperti ini pernah Febri share juga nih teman-teman di pembahasan soal yang sebelumnya. Mungkin teman-teman juga masih ingat dong jawabannya apa. Oke, untuk menjawab dari pertanyaan ini nih teman-teman, kita langsung saja ya ke pembahasannya nih teman-teman. Oke, untuk jawabannya nih teman-teman bisa buka di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269/per/3/2008 tentang rekam medis. Febri nggak akan pernah bosan nih teman-teman buat ingetin teman-teman untuk bisa baca tentang terkait Permenkes ini nih teman-teman, karena insya Allah banyak banget nih teman-teman manfaatnya teman-teman tahu tentang Permenkes ini, karena teman-teman sendiri adalah profesi rekam medis, tentunya harus menguasai nih teman-teman terkait Permenkes ini. Oke, kita lanjut ya ke pembahasannya. Di pasal 9 nih teman-teman, di nomor 1, rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan non rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 2 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat. Setelah batas waktu sebagaimana pada ayat 1 dilampaui, maka rekam medis tersebut boleh nih teman-teman diretensi. Oke, untuk jawabannya berarti apa nih teman-teman? Ya, betul sekali nih teman-teman, jawabannya adalah C ya teman-teman. Oke, kita lanjut nih teman-teman ke soal selanjutnya. Rekam medis memiliki hak akses terhadap database SIM-RS. Dengan cepat petugas dapat mengakses informasi yang dibutuhkan melalui komputer. Suatu hari nih teman-teman, ada pihak luar rumah sakit yang ingin mengetahui diagnosa pasien yang pernah dirawat beserta total biaya perawatannya. Tanpa membawa surat kuasa dari pasien dengan alasan ia adalah keluarga pasien yang bersangkutan. Kemudian ia meminta petugas untuk membuka dan memperlihatkan database-nya. Apa yang harus teman-teman lakukan nih sebagai seorang petugas rekam medis? A. Teman-teman menolak dan meminta dibuatkan surat kuasa. B. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh tadi yang meminta. C. Teman-teman menolak dan mempersilahkan pulang. D. Memberikan informasi terkait keuangannya saja. Dan E. Teman-teman memberikan informasi diagnosa saja. Oke, ini tuh nih teman-teman. Teman-teman bisa langsung bahas ya, teman-teman bisa langsung buka nih teman-teman di Permenkes 269 juga nih teman-teman tahun 2008 terkait rekam medis. Disebutkan nih teman-teman pada pasal 12 di ayat 4, ringkasan medis pasien sebagaimana disebutkan pada ayat 3. Ayat 3 juga itu disebutkan pada ayat 2 ya teman-teman, adalah isi rekam medis merupakan milik pasien. Betul, milik pasien nih teman-teman. Dapat diberikan, dapat dicatat, dapat dikopi oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atas persetujuan tertulis dari pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu. Oke, berarti jawabannya apa nih teman-teman? Ya, betul sekali, jawabannya adalah A ya teman-teman. Jawabannya adalah teman-teman harus menolak nih teman-teman dan menyuruh yang meminta tersebut untuk dibuatkan surat kuasa dulu nih teman-teman dari pasien atau keluarga pasien kalau misalnya pasiennya sudah meninggal, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Seiring berkembangnya teknologi informasi di bidang kesehatan, penyelenggaraan rekam medis tidak hanya dilakukan secara manual nih teman-teman, tetapi dapat juga menggunakan perangkat komputer. Sebuah rumah sakit sedang dalam proses peralihan teknologi rekam medis berbasis elektronik. Ketika petugas rekam medis diminta rujukan resume medis melalui surat elektronik, surat elektronik ke rumah sakit lain, pasien meragukan keamanan data kesehatan dirinya. Undang-undang nomor berapa nih teman-teman yang mengatur tentang hal tersebut? Tentunya teman-teman semua wajib banget nih teman-teman menguasai beberapa undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan ataupun di luar kesehatan, tentunya lebih bagus. Oke, kita akan bahas langsung ya teman-teman sesuai dengan pilihan gandanya. Untuk A, Undang-Undang nomor 23 tahun
1992. Tentu teman-teman tahu dong undang-undang ini tentang apa? Ya, betul sekali nih teman-teman. Undang-undang ini adalah undang-undang terkait kesehatan yang sudah diperbaharui juga nih teman-teman di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Berarti jawaban A bukan ya teman-teman. Kemudian B, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Oke, untuk undang-undang ini, teman-teman, undang-undang ini itu adalah terkait tentang pelindungan konsumen nih, teman-teman. Oke, lanjut. Berarti B juga bukan dong. C, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Ini pasti teman-teman tahu dong. Iya, betul sekali nih teman-teman. Undang-undang ini tuh mengatur tentang praktek kedokteran. Oke, berarti yang C juga bukan ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke jawaban yang D nih teman-teman. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ini itu teman-teman terkait tentang pemerintahan daerah nih teman-teman. Berarti jawaban yang D juga bukan ya teman-teman. Oke, berarti bagaimana nih dengan jawaban yang E ya teman-teman? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Oh iya, betul sekali nih teman-teman. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 ini adalah tentang informasi dan transaksi elektronik nih teman-teman. Berarti sesuai nih teman-teman dengan konsep soalnya nih teman-teman, bahwa rekam medis sedang peralihan ke elektronik dan petugas rekam medis itu menerima rujukan resume medis melalui surat elektronik, tapi diragukan nih teman-teman oleh pasiennya sendiri. Dan yang mengatur tentang keamanan terkait informasi dan transaksi elektroniknya sendiri itu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Berarti jawabannya adalah E ya teman-teman. Oke, kita lanjut nih teman-teman ke soal selanjutnya. Semangat ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya nih, teman-teman. Seseorang menelpon nih saat teman-teman sedang bertugas di unit rekam medis, bahwa orang tersebut mengaku sebagai petugas asuransi dan meminta penjelasan terkait penyakit pasien untuk mengurus klaim asuransinya. Bagaimana nih teman-teman sikap teman-teman dengan permintaan penjelasan ini? A, teman-teman bacakan penyakit pasien sesuai catatan dalam rekam medis. B, teman-teman memberikan informasi secara langsung. C, teman-teman meminta kebenaran data dan identitas yang sebenarnya dari penelpon. D, teman-teman menghubungi dokter yang merawat untuk meminta penjelasan. Dan E, teman-teman menganjurkan agar penelpon datang ke tempatnya teman-teman atau ke rumah sakitnya teman-teman atau ke paskesnya teman-teman dan menunjukkan syarat-syarat yang dibutuhkan sebagai syarat meminta permintaan penjelasan terkait data pasien. Oke. Kita langsung ke pembahasannya ya teman-teman. Ini tuh teman-teman masih sama nih teman-teman dengan pembahasan yang tadi ya teman-teman. Teman-teman bisa baca di Permenkes nomor 269/Menkes 2008 terkait rekam medis nih teman-teman, pada pasal 12 ya teman-teman. Di pasal ini sudah jelas nih teman-teman disebutkan bahwa ringkasan medis pasien itu sebagaimana disebutkan pada ayat 3 dapat diberikan teman-teman, dapat dicatat, dapat dikopi oleh pasien atau orang yang diberikan kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu. Berarti bisa diketahui nih teman-teman, tadi tuh yang memintanya adalah pihak asuransi. Berarti teman-teman itu kalau misalnya pihak asuransi itu harus teman-teman anjurkan untuk datang nih teman-teman ke tempatnya teman-teman. Kemudian pihak asuransi itu tuh harus udah bawa kayak surat kuasa dari pasien atau dari keluarga pasien nih teman-teman, dan menunjukkan syarat-syarat yang lainnya. Teman-teman bisa minta seperti name tag atau misalkan surat tugas nih teman-teman dari tempat asuransinya, agar menjadi jelas juga nih teman-teman, nggak sembarangan memberikan informasi pasien kepada orang lain. Dan tentunya setiap surat kuasa atau surat yang menunjukkan terkait persetujuan tertulis dari pasien atau keluarga pasien itu harus dibubuhi dengan materai ya teman-teman, dan materinya harus yang terbaru. Jangan lupa itu. Oke. Berarti jawabannya adalah apa nih teman-teman? Jawabannya betul nih teman-teman. Teman-teman adalah jawabannya yang E, menganjurkan agar penelpon datang nih ke tempat teman-teman dan menunjukkan syarat-syarat yang dibutuhkan. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Teman-teman masih semangat kan? Tentunya teman-teman harus tetap semangat ya. Kita bacakan nih soal yang selanjutnya. Petugas penyimpanan akan memasukkan 4 rekam medis ke dalam rak penyimpanan. Sistem yang digunakan adalah terminal digit filing. Nomor rekam medis yang akan disimpan adalah 88 70 56 56 88 70 dan 90 88 73. Section manakah nih teman-teman yang teman-teman tuju sebagai petugas dari
filing tersebut. A. Teman-teman memilih 88 dan 56. B. Teman-teman memilih 56 dan 73. C. Teman-teman memilih 70 dan 88. Dan D. Teman-teman memilih 56 dan 88. Kemudian yang E. Teman-teman memilih 90 dan 56. Oke. Untuk pembahasan ini nih teman-teman, tentunya teman-teman masih ingat dong, karena seringkali nih teman-teman Febri bahas terkait penjajaran ini di beberapa soal yang pernah Febri buat nih teman-teman. Masa dong teman-teman sampai lupa? Yaps, kita langsung aja ya ke pembahasannya kalau teman-teman masih lupa. Ingat nih teman-teman, terminal digit sendiri memiliki pola 321. Dan angka primeri dari ketiga angka yang tadi ada di soal adalah kelompok ketiganya nih teman-teman, yang teman-teman harus lihat. Berarti angka primerinya adalah 56, 70, dan 73 nih teman-teman. Lihat nih teman-teman di soal sectionnya sendiri itu yang tadi yang Febri sudah sebutkan nih, 56, 70, dan 73. Ada nggak jawaban yang memang mengacu pada 56, 70, dan 73? Yang A tentu hanya 56 aja, berarti yang A salah dong. Yang B 56 dan 73, berarti jawabannya adalah B ya teman-teman, karena untuk yang C juga cuma ada yang 70-nya aja, yang D cuma ada yang 56-nya aja. Begitupun yang E nih teman-teman, cuma ada 56-nya saja. Berarti jawaban A, C, dan E salah ya teman-teman. Betul nih, jawabannya adalah B, karena B 56 dan 73 masuk ke angka primeri dari 3 angka reka medis yang tadi nih teman-teman, yang ada pada soal ya, yang 80, 70, 56, 56, 88, 70, dan 90, 88, 73. Oke, kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Masuk ke soal selanjutnya nih teman-teman, perhatikan soal di bawah ini nih teman-teman. Percaya dan mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa, memiliki standar moral, etika, dan disiplin, mematuhi hukum dan perundang-undangan, memiliki wawasan sosial budaya. Merupakan beberapa tugas preka medis nih teman-teman, sesuai dengan A. Permenkes nomor 55 tahun 2013, B. Permenkes nomor 269 tahun 2008, C. Kepmenkes nomor 312 tahun 2020, D. Kepmenpan nomor 135 tahun 2002, dan E adalah Kepmenkes nomor 290 tahun 2008. Oke, kita langsung ya bahas ke pembahasannya nih teman-teman. Oke, kita akan bahas satu persatu sesuai dengan pilihan ganda nih teman-teman. Yang pertama, Permenkes nomor 55 tahun 2013. Permenkes ini itu teman-teman terkait penyelenggaraan pekerjaan reka medis. Betul, di dalamnya ada tentang standar profesi reka medis. Tapi Permenkes ini itu sudah diperbaharui nih teman-teman dengan Permenkes yang baru. Berarti untuk yang jawaban A kurang tepat ya teman-teman. Kemudian yang B nih teman-teman. Yang B Permenkes nomor 269 tahun 2008. Seperti pada jawaban soal sebelumnya nih teman-teman pasti sudah tahu ini terkait tentang apa. Betul sekali nih teman-teman, ini tuh terkait tentang reka medis, di mana di dalamnya itu terkait penyimpanannya, penyelenggaraannya, terkait isinya, jenisnya, pemusnahannya, kepemilikannya, keorganisasiannya, sampai ke pembinaan dan pengawasannya gitu. Oke, kemudian yang C nih teman-teman, terkait Kepmenkes nomor 312 tahun 2020. Nah, betul nih teman-teman, KMK ini itu adalah terkait tentang standar profesi reka medis dan informasi kesehatan yang sebelumnya ada pada Permenkes nomor 55 tahun 2013. Kemenkes ini juga teman-teman memiliki 7 kompetensi, di mana kompetensi yang pertama adalah profesionalisme yang luhur, etika, dan legal, berisi terkait tentang percaya dan mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa, memiliki standar moral dan etika serta disiplin, mematuhi hukum dan perundang-undangan, serta memiliki wawasan sosial dan budaya, dan menunjukkan sikap dan perilaku sesuai dengan standar profesi. Standar profesi selanjutnya yaitu adalah mawas diri dan pengembangan diri. Yang ketiga teman-teman juga harus komunikasi efektif juga harus dimiliki. Kemudian memiliki manajemen data dan informasi kesehatan. Yang kelima keterampilan klinis, kodifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis. Dan yang keenam adalah aplikasi statistik kesehatan, epidemiologi dasar dan biomedik. Dan yang terakhir adalah terkait manajemen pelayanan reka medis. Berarti jawabannya apa nih teman-teman? Ya, betul sekali nih teman-teman, jawabannya adalah C, karena 4 elemen yang tadi ada pada soal itu ada pada standar profesi yang pertama nih teman-teman, terkait profesionalisme yang luhur dan etika serta legal.
Tapi teman-teman jangan khawatir nih, teman-teman. Kita akan juga bahas terkait jawaban yang D dan E ya. Untuk yang D nih, teman-teman, Kepmenpan nomor 135 tahun 2002 itu terkait jabatan fungsional rekam medis ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu. Tapi sekarang itu sudah diganti nih, teman-teman, dengan Permenpan nomor 30 tahun 2013 terkait jabatan fungsional rekam medis. Begitupun dengan yang Kepmenkes nomor 290 tahun 2008, teman-teman. Ini itu terkait persetujuan tindakan dokter di mana pasien itu memiliki hak nih, teman-teman, untuk mendapatkan informasi terhadap tindakan yang akan diberikan atau dilakukan kepada pasiennya tersebut. Oke nih, teman-teman. Ini adalah soal terakhir ya, teman-teman, di pembahasan soal pada kali ini. Semoga soal yang diberikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan teman-teman pun tetap dalam keadaan sehat dan keluarga teman-teman di rumah juga sama dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga doa-doa teman-teman dapat terkabul nih, teman-teman, di tahun ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin.